Dari penolakan di tengah keluarga, dari penolakan khususnya dari papa, itu membuat jati diri saya ada sesuatu yang bertolak belakang dengan kepribadian saya. Jadi disitulah ketika saya mulai bergaul dengan teman-teman masa kecil saya merasa teman-teman saya lebih enak bergaul dengan teman perempuan dibanding teman laki-laki. Karena keterbatasan tuh ya. Karena keterbatasan saya ini membuat saya tidak nyaman bergaul dengan teman laki-laki. Kalau anak laki-laki kan mainnya lebih aktif. Dengan keadaan saya seperti ini, otomatis saya nggak bisa mengikuti mereka. Lebih banyak fisiknya ya kalau laki-laki permainannya ya. Ya, dan dari saya merasa lebih banyak bergaul dengan teman perempuan lebih enak gitu. Nah itu membentuk satu kepribadian dalam diri saya. Dan saya di rumah juga dekatnya sama mama. Jadi saya dengan kedua kakak saya aja saya nggak begitu dekat. Kakak saya laki-laki 2, saya nggak begitu dekat. Jadi saya merasa lingkungan saya perempuan dan akhirnya saya merasa diri saya ini juga perempuan. Coba baju perempuan. Dan saya mulai suka coba pakaian mama saya, coba lipstik mama saya, dan mama saya juga mungkin ada sesuatu keinginan bahwa dia punya anak perempuan mungkin terakhir ya. Jadi kalau dari situ mama saya juga sering kalau dia lagi mau berpakaian, mau mematchingkan sesuatu pakaian selalu tanya saya gitu. Jadi saya lebih dekat dengan mama dari situ. Itu adalah sesuatu kejiwaan yang kepribadian dalam diri saya. Saya merasa diri saya perempuan gitu. Gitu ya. Coba sih saya penasaran seorang Bapak Lukas yang begini gagah ya. Bapak penasaran gak sih kok bisa jadi Miss Waria gitu? Ya, saya sudah lihat fotonya Bu, kita Bapak tampilkan saja. Ya baik, saya yakin pemirsa yang ada di rumah juga Anda pasti penasaran pengen lihat foto Pak Lukas pada saat beliau begitu cantiknya. Silakan pemirsa, mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia foto Pak Lukas. Kita lihat dan kita tidak menyangka ya. Wow. Kita lihat beberapa foto berikutnya mungkin secara agak cepat. Nah ini aslinya sekarang. Ini aslinya sekarang. Ini setelah bermetamorfosa. Iya. Setelah membuat keputusan yang benar tuh ya Pak ya. Nah ini yang mana ayo? Ini yang sebelah mana nih Pak? Yang rambut pendek. Yang rambut pendek yang sebelah yang kanan. Depan. Ya. Nah ini waktu masih terlibat dalam ini waktu masih aktif ya Pak. Sekarang nggak aktif kan? Ya. Nah, mejeng ini. Nah itu piala-piala apa itu Pak? Iya saya pernah mengikuti beberapa ajang kecantikan Waria. Ya. Salah satunya saya dinobatkan sebagai Miss Waria di sejauh Bali. Sejauh Bali. Oke. Saingannya berapa orang itu Pak saat itu? Kalau kurang lebih sekitar 150 orang. Ya. Sekitar 150 orang saingannya dan Bapak berhasil memenangkan. Saya tidak menyangka ini ternyata seorang laki-laki Bu. Karena cantiknya memang luar biasa. Ya. Nah ini yang mana? Ayo. Yang tengah. Yang tengah. Yang paling depan. Yang pakai topi merah. Yang paling cantik tentunya. Ya. Oke. Iya. Ya. Nah ini dia waktu ini waktu jadi Miss Warianya ya Pak ya? Bukan, waktu ini ngisi salah satu acara di sebuah kafe. Oke. Mulai usia berapa itu Bapak? Mulai benar-benar berdandan seperti wanita begitu? Sekitar usia 14 tahun, 14. Sekitar usia 14 tahun. Awal-awalnya canggung nggak sih Pak? Ada perasaan malu atau aneh begitu? Enggak, karena saya sudah merasa diri saya perempuan waktu itu. Jadi Bapak merasa diri Bapak benar-benar perempuan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke ceritanya Bapak Lukas lebih jauh lagi, kita mau ingatkan dulu kepada pemirsa ya Pak Lukas ya. Pemirsa, kami mau kembali ingatkan kepada Anda bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda pemirsa. Jadi bagi Anda secara khusus yang saat ini Anda merasa mungkin kehidupan Anda benar-benar sudah di luar batas kemampuan Anda. Anda mungkin merasa sudah tidak ada lagi harapan atau jalan keluar bagi permasalahan yang saat ini sedang Anda hadapi. Atau barangkali Anda merasa Anda benar-benar seorang diri, tidak ada seorang pun yang bisa menolong Anda. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini
ada untuk Anda. Pemirsa, kami mau undang Anda untuk ikut berpartisipasi di dalam acara ini dengan cara mengirimkan SMS Anda kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa SMS kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik Pak Lukas, kita lanjut lagi nih. Saya penasaran banget dengan kisahnya Pak Lukas. Pak Lukas, kan Bapak waria ya Pak ya. Kalau boleh tahu, Bapak pada saat itu kan merasa diri Bapak sebagai wanita gitu ya. Sebagai seorang wanita tentu Bapak tertarik dengan pria begitu ya, yang notabene adalah sesama jenis Bapak sebetulnya. Bagaimana sih Pak itu bisa sampai terjadi Pak? Kenapa Bapak tertariknya kok sama pria begitu? Apakah langsung atau ada proses? Yeah. Itu tentunya ada sebuah proses pengembangan jati diri yang bagaimana seorang pria menjadi seorang waria. Itu ada satu fase proses di mana waktu itu ketika saya sudah merasa diri saya perempuan, saya merasa adalah sesuatu bahwa saya perlu seorang pria mencintai saya dan saya perlu cinta seorang pria. Nah, itu yang membuat saya akhirnya saya memberanikan diri untuk tertarik dengan lawan jenis. Mohon maaf, bukan lawan jenis saya, sesama jenis. Jenis, iya betul. Tertarik dengan sama jenis yang waktu itu Bapak berpikir bahwa itu adalah lawan jenis, begitu ya? Iya, seperti itu. Iya, tapi kan mohon maaf ya Pak, Bapak kan dulu pada masa kecil kan sempat menerima perlakuan yang menyakitkan begitu dari ayah, begitu ya Pak. Tidak ada kekhawatiran bahwa itu akan terulang lagi apabila Bapak berhubungan dekat dengan seorang pria? Ya. Saya merasa justru saya kehilangan sebuah kasih sayang dari seorang papa. Justru saya mencari seorang figur, seorang papa, yaitu seorang pria yang bisa menggantikan kasih sayang papa saya terhadap saya. Yang Bapak tidak dapatkan dulunya, begitu ya? Seperti itu. Ya, kalau kita lihat Bu, begitu bahayanya dalam kita memperlakukan anak kita kalau sampai kita salah memperlakukan. Nah, kadang anak kita laki-laki disuruh masak, kemudian didandani dan berbagai macam mungkin itu bisa sangat mempengaruhi psikologis yang cukup dalam ternyata di dalam kehidupan anak kita nanti suatu saat kelak. Oleh karena itu, pemirsa, bagaimanapun cara kita mendidik anak kita itu akan mempengaruhi nanti besarnya bagaimana. Ya. Bapak, saat ini saya benar-benar tidak bisa menemukan bahwa Bapak dulunya adalah seorang waria. Susah bagi saya untuk bisa percaya gitu ya. Tapi saya percaya karena sudah lihat fotonya. Karena barusan lihat fotonya. Tapi dari fotonya pun saya tidak melihat ada kemiripan gitu, karena benar-benar pinter dandan gitu Bapak. Bapak kalau boleh tahu keputusan, bagaimana sih Bapak bisa mengambil keputusan gitu ya yang sangat drastis dari tadinya Bapak berdandan seperti wanita begitu ya, dan Bapak merasa diri Bapak wanita dan saat ini Bapak bisa kembali menjadi pria sejati. Iya. Jadi ketika saya memutuskan diri saya untuk menjadi seorang perempuan, dan otomatis saya juga memutuskan saya harus terpisah dengan keluarga. Karena dengan kondisi papa saya yang tidak bisa terima keadaan fisik saya, apalagi saya sudah mengubah diri saya menjadi seorang yang berbeda, yaitu menjadi seorang perempuan. Dari situ saya memberanikan diri meninggalkan rumah dalam usia 14 tahun. Dalam kondisi seperti itulah yang membuat saya memutuskan untuk saya hidup meninggalkan keluarga, dan itu pilihan hidup saya, dan bahwa saya adalah seorang waria dan saya akan menempatkan hidup saya bagaimana saya menjadi seorang waria. Nah, ketika saya berbalik menjadi seorang pria, itu sebetulnya awalnya bukan sebuah keputusan saya, tapi ada sesuatu di mana satu momen spesial pada saat itu dalam hidup saya yang saya tidak pernah bayangkan. Waktu itu dalam sebuah keputusasaan yang begitu besar dalam hidup saya melihat hidup saya sudah tidak memiliki sebuah arti. Saya merasa sampah hidup saya karena keluarga saya menolak saya, lingkungan banyak menolak saya. Seperti kalau kita katakan kalau manusia tidak punya sesuatu yang bisa dilihat manusia, itu dipandang sebelah mata. Tapi kalau pribadi saya, bukan orang memandang sebelah mata saya, tapi kalau melihat saya mungkin menutup dua mata. Karena bagaimana orang keadaan begini, hidupnya waria, pakai narkoba,
pengedar lagi. Tidak ada satu orang pun yang mau respon. Hidup lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi seringkali juga saya merasa orang hanya bisa memandang saya begitu rendah tanpa berpikir kenapa saya bisa seperti itu. Hanya bisa mencas saya bahwa saya orang yang berdosa, orang yang nggak pantas gitu, nggak layak untuk hidup. Nah, di situ saya bilang, waktu itu saya berhadapan dengan pribadi Sang Pencipta. Saya bilang, Tuhan, buat apa saya untuk hidup seperti ini? Saya bilang, Tuhan ambil nyawa saya pengen mati Tuhan. Karena saya bunuh diri itu bisa dibilang itu adalah makanan rutin saya. Oh, Bapak sering kali mencoba untuk bunuh diri, tapi selalu gagal? Selalu gagal. Dan saya merasa waktu itu itulah batas akhir saya bilang memohon untuk Tuhan memang benar-benar cabut nyawa saya. Tapi di situ ada sesuatu sentuhan dalam hati saya, seperti sesuatu ada dalam hati saya berkata bahwa saya ini adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Bahwa saya ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan bukan seperti keadaan saya hari itu. Saya sempat, saya bilang, keadaan saya seperti ini, bagaimana saya bisa berubah? Maka lingkungan saya tidak mungkin bisa berkata bahwa saya bisa berubah. Nah, saya bilang, nggak mungkin saya bisa berubah Tuhan. Saya cuma ingin kau ambil nyawa saya. Tapi suara itu terus ada di dalam hati saya. Dan saya mengambil sebuah keputusan. Oke, kalau ini daripada jalan Tuhan dalam hidup saya coba untuk melangkah. Itu sekitar usia berapa Bapak waktu itu? Dalam usia 28 tahun atau 27 tahun, sekitar seperti itu. Jadi awalnya adalah dengan keputusan untuk mencoba dulu, mencoba untuk hidup normal begitu ya, kembali untuk ke meninggalkan kehidupan lama. Ininya Bapak. Saya nggak tahu waktu itu saya akan kembali normal atau tidak. Saya coba meninggalkan semua kehidupan saya yang lama. Saya berbalik dari jati diri saya menjadi seorang pria. Apa aja tuh meninggalkannya, bentuk realnya apa Pak? Apa yang harus Bapak tinggalkan? Saya coba untuk mengubah secara dandanan fisik. Bahwa saya potong rambut saya, begitu saya potong rambut ada sesuatu berbeda dalam diri saya. Padahal dulu saya pernah rambut pendek tapi itu kayak perempuan. Tapi begitu hari itu saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Saya menangis waktu itu, saya bilang, apakah ini memang awal yang Tuhan mau dalam hidup saya? Teman-teman Bapak nggak merasa aneh tuh Pak pada saat pertama kali Bapak ambil keputusan seperti itu? Itu sangat-sangat bertolak belakang dengan teman-teman. Jadi teman-teman tidak sepenuhnya tahu latar